Masih dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia, Jalan Surotombat, Kota Baru, Yogyakarta. Selamat siang sahabat Sonora, kembali saya menemani Anda di siang kali ini ya. Di jam 13 sampai jam 14 seperti yang saya Hasta sampaikan di siang kali ini, kita ada perbincangan cukup menarik ya, sahabat Sonora, seputar penerimaan peserta didik baru tahun 2024 di Kota Yogyakarta. Perbincangan bersama DPRD Kota Yogyakarta ini, dan sudah hadir di studio sahabat Sonora nih Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta, ada Bu Dian Novitasari SPD. Selamat siang Bu Dian, apa kabarnya? Selamat siang. Sehat-sehat selalu. Sehat, alhamdulillah. Sahabat Sonora semua dimanapun Anda berada. Tentunya ini juga nanti akan memberikan informasi yang cukup menarik ya berkaitan dengan PPDB ini, dan hadir juga ini Kepala Seksi Data dan Sistem Informasi Pendidikan Dindikpora Kota Jakarta, Ibu Siti Hidayati STMM. Tadi panggilannya Ibu Enti. Ibu Enti ya. Nama kerennya Bu Enti. Bu Enti nama kerennya. Oke, saya ikut-ikutan nama keren aja deh. Oke, biar kita ikut keren nanti. Iya. Oke, Bu Enti, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, Mas Alhamdulillah Asta. sehat selalu ya. Oke, dan sahabat channel yang ingin nanti ngobrol-ngobrol langsung atau bertanya berkaitan dengan PPDB ini, khususnya di Kota Jakarta, silakan ya kita buka kesempatan dan di teleponnya di 557762 atau di 081754832000 ya. Sekali lagi 081754832000 untuk chat ataupun juga voice note-nya ya. Baik, saya ke Bu Enti dulu ya, Bu Dian ya. Ya, karena tadi Bu Dian habis ada aktivitas biar istirahat sejenak ini. Oke. Siap. Oke, Bu Enti, kalau kita berbincang seputar PPDB, nah ini gimana ini? Adakah kebijakan baru di tahun ini, Bu? Mungkin langsung aja nih, kita langsung ke berat-beratnya dulu nih ngobrolnya, Ibu. Silakan. Terima kasih Mas Hasta. Ini untuk PPDB di tahun 2024 Kota Yogyakarta ini memang ada sedikit berbeda dengan tahun kemarin. Tapi pada prinsipnya sih sama. Tapi ada hal-hal yang harus kita garis bawahi untuk di PPDB di tahun 2024 ini. Mas Hasta, untuk PPDB untuk jenjang SD dan SMP ya kami mengatur ya, karena untuk PPDB di Kota Yogyakarta itu ada namanya PPDB RTO. Real time online. Ya, bahasa kerennya. Gini Mas, yang untuk SD itu tahun ini yaitu ada 35 sekolah yang mengikuti RTO. Oke. Syaratnya kalau SD itu tua-tuanan Mas. Pakai umur. Usia yang dipakai usia Mas. Jadi bagi penduduk dalam daerah itu adalah penduduk kota, luar daerah itu adalah luar kota. Jadi kalau yang penduduk dalam daerah itu ada tambahan usia Mas, 30 hari. Oke. Kalau yang luar daerah tidak ada tambahan. Jangan Mary ya. Jangan Mary, benar. Ini untuk PPDB yang jenjang sekolah dasar. Pada prinsipnya hanya itu saja Mas. Untuk yang jenjang SD. Tapi ini Mas, untuk jenjang SMP Mas, ini memang baru menjadi pusat informasi nih Mas untuk PPDB jenjang SMP. Jadi gini Mas, untuk yang jenjang SMP itu ada 4 jalur Mas. Wah, banyak banget ya. Ini jalurnya ada jalur yonasi, jalur afirmasi, kemudian jalur prestasi luar daerah, kemudian mutasi ya, perpindahan tugas orang tua dan kemaslahatan guru. Oh, ada nih jalur ini? Iya, ini ada 4 jalur. Jadi di Kota Jogja seperti itu. Oke, yonasi, afirmasi, kemudian prestasi, dan perpindahan tugas orang tua dan kemaslahatan guru. Nah, gini Mas, di Kota Yogyakarta itu ada 16 sekolah negeri.
kuotanya ada 3.466. Nggih. Dan itu pun pada saat ini peserta atau lulusan kelas 6 tahun ini di Kota Yogyakarta itu ada 6.900 sekian. Jadi hampir 7.000. Padahal untuk merebutkan kuota 3.466. Nah, ini Mas yang menarik. Oke. Ini harus perlu seleksi, kemudian. Iya, betul. Nah, tadi kami sudah matur ada 4 jalur. Nah, kita bahas dari per jalurnya. Silakan. Oke. Atau saya kemudian dulu. Oke, monggo. Kelihatannya sudah siap dengan ini penjelasannya. Oke. Sebelum nanti kita ke 4 jalur satu persatu akan kita kupas nih ya Bu Dian, kalau berkaitan dengan kebijakan baru dari bukan baru apa ya? Masa baru nggak ini kebijakan yang ini Bu? Sebenarnya sudah lama ya. Sudah lama ya. Bu Antinia. Jadi ada beberapa memang yang sudah disampaikan kepada kami waktu rapat kerja dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kota Yogyakarta itu. Setiap tahun pasti ada sebuah kebijakan yang menyempurnakan. Artinya dari awal dulu kita, kalau tidak salah di tahun 2020 ya Bu ya. Iya, pada saat pandemi. Pandemi ya, itu ada perubahan. Awal mula dibuka zonasi itu kan sempat ada chaos ya Mas ya. Kita mengetahui. Itu murni zonasi. Iya. Jadi benar-benar kalau kewilayahan yang tidak punya sekolah negeri ya nggak bisa masuk negeri. Awal dulu tahun 2018 kalau kita ingat. Nah, setiap di PPDB yang ada dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga membuat regulasi yang sifatnya tetap ada zonasinya, tetapi tadi pemerataan, karena di Kota Yogyakarta itu kan ada wilayah utara dan selatan gitu. Dan keberadaan sekolah-sekolah negeri ada di Jogja Utara ya Bu ya. Jadi kita mengetahui di situ yang banyak kita diprotes waktu itu dengan warga wilayah selatan. Saya itu ramai ya. Negeri gitu. Jadi memang nggak bisa sekolah negeri waktu itu. Regulasi yang khususnya yang saat ini Juklak-Juknis ya, terutama di PPDB 2024 kami mencermati sudah sangat proporsional. Ada sebuah kebijakan di sini yang perlu dicermati adalah tadi Bu Siti sudah menyampaikan, Bu Enti ya, menyampaikan ada satu jalur, namanya jalur zonasi, zonasi radius dan daerah atau istilahnya mutu ya Bu ya. Nah, zona daerah itu kalau dulu adalah mutu. Istilahnya aja yang berubah, tapi ada sebuah kebijakan yang di sini adalah jalur zonasi, ada radius dan daerah. Di radius ini kami dari DPRD Kota Yogyakarta khususnya mengapresiasi adanya sebuah kebijakan yang menurut saya ini lebih konkret. Yang ini adalah yang bisa masuk di dalam radius tersebut yang kakaknya artinya status kependudukannya. Anak tersebut atau calon siswa tersebut harus cucu atau anak. Jadi nggak bisa family lain sekarang. Jadi cukup ini menjelekkan yang nanti sudah titip itu mesti kecelek gitu. Nah itu perlu dicermati. Besok ini di PPDB 2024 ini untuk khususnya jalur radius yang kemarin sudah titip Pak Bone apa siapa itu kayak kurang tahu. Fenomena perpindahan penduduk saat mencari PPDB sekolah negeri itu ya. Tadi karena PPDB ini adalah hajatan paling seksi ya di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ini. Sampai bikin tenda loh Mas. Setiap tahun. Nanti coba dikulik ya Bu Enti ya. Sampai segitu. Iya, sampai gitu. Jadi hajatan tahunan ini PPDB ini. Nah, radius tadi yang saya apresiasi ini adalah satu syarat yang tadi harus cucu atau anak di status kependudukan tersebut. Ini makin clear ya. Makin clear. Ya? Jadi artinya ya nggak ada titip-titipan family lain, apalagi kan sudah nggak boleh. Jadi itu justru lebih melindungi memang secara zonasi ya menurut saya itu lebih, walaupun itu hanya 14% Mas, tetap
zona daerah atau zona mutu diperluas 44%. Kenapa seperti itu? Ya kami mengapresiasi supaya kualitas pendidikan, mutu pendidikan di Kota Yogyakarta tidak menurun. Yang dulu paradigma, lebih penting cedak sekolah negeri mesti ketompo. Ada sebuah orang tua kami melihat ada fenomena seperti itu ya Bu Siti ya. Jadi ya yang anak-anak yang memang full effort sekolah dan belajar yang sangat antusias ya jadi ngelokro. Karena sekolahnya rumahnya nggak deket sekolah yang dia mau tuju gitu. Karena sekarang sudah tidak ada sebutan sekolah favorit sebenarnya ya tujuannya zonasi. Tapi memang ada beberapa sekolah yang memang itu sebuah cita-cita tersendiri anak tersebut bisa sekolah di yang akan dituju. Jadi itu yang saya patut apresiasi. Kami di DPRD karena waktu rapat kerja disampaikan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga itu. Jadi ya ini nanti siap-siap ya yang sudah yang sudah nitip dan di situ statusnya family lain tetap terdegradasi secara sistem. Karena itu akan terbaca di Dukcapil ya Bu ya. Itu kan dan itu juga harus setahun minimal harus menjadi penduduk Kota Yogyakarta. Kurang dari setahun itu sudah ada rumusnya juga tidak bisa. Dan radius kecuali radius itu tadi juga sudah ada ukuran parameternya ya, Bu. Sudah ada tabel jaraknya. Tabel jaraknya. Jadi tidak bisa terus waton Suloyo cedak dari sisi mana nanti juga mungkin dari Bu Siti saja yang menjelaskan. Itu tolak ukurannya dari udara, darat atau gimana nanti coba ini. Oke. Bu Dian, saya balik Bu Dian dulu nih ya. Oke, Bu Stin, sebentar Bu ini. Nah, menarik ketika tadi disampaikan tahun kemarin tuh sampai ada fenomena. Nah, itu sampai juga ke DPRD Bu. Iya, pasti. Karena ada beberapa orang tua siswa yang protes karena menurut mereka anak-anaknya sudah dileskan dan sudah benar-benar istilahnya nyon sewu belajar sungguh-sungguh ya terdegradasi dengan radius karena cukup ini untuk radius khususnya yang perlu dicermati yang itu radius itu juga ada surat pernyataan ya Bu ya surat pernyataan orang domisili. Ataukah nanti besok juga akan rumahnya difoto, saya kurang tahu ya, itu kebijakan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Tenan orang wong kono gitu. Itu ya Bapak Ibu pemirsa pendengar sonora yang perlu dicermati ya. Jadi sekarang tuh gimana caranya kita sebagai orang tua memotivasi anak belajar yang sungguh-sungguh benar-benar nilainya, karena zonasi di daerah khususnya di prestasi ya daerah ya Bu ya. Mutu yang dulu mutu itu 44% itu kan cukup luas. Jadi wilayah kota gede anak tersebut mau sekolah di wilayah Yogyakarta Utara, contoh mau ini saya mencontohkan SMP 1, 6, 5 atau 8 masih bisa. Jika nilai ASPD-nya cukup unggul, cukup bagus gitu. Jadi sekarang sudah tidak rumah saya di kota gede atau daerah Umbul Harjo atau daerah mana itu bisa sekolah di Yogyakarta Utara karena memang kuota di zonasi daerah cukup diperluas oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Ya itu tujuannya untuk meningkatkan kualitas sebenarnya. Tadi, mempertahankan kan kota Jogja kota pelajar. Gitu. Iya benar-benar. Oke. Langsung deh. Ini kita break dulu. Oke, siap. So nanti saya ke Bunti ya. Karena menarik ini ya. Ini sebelum ke tadi masing-masing jalur aja nih sudah dipancing beberapa pertanyaan sama Bu Dian ini. Kita akan break dulu ya sahabat sonora, sebelum nanti kita lanjutkan perbincangan kita di kesempatan siang kali ini. Oke, masih dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia, Jalan Surotombat, Kota Baru, Yogyakarta. Sahabat Sonora, terima kasih untuk kalian yang sudah memilih Sonora untuk menemani suasana siang Anda di perbincangan cukup menarik ya. Penerimaan peserta didik baru tahun 2024 di Kota Yogyakarta tadi sudah sedikit disampaikan di awal-awal ya sahabat Sonora. Cukup menarik ini fenomena tahun ini, apakah juga akan seperti tahun kemarin? Tapi tadi disampaikan Bunda akan kecelek nanti. Keceleknya tadi seperti apa sudah disentil juga ya. Oke. Ada Bu Dian Novitasari, SPD Wakil Ketua DPD Kota Jakarta dan Kepala Seksi Data dan Sistem Informasi Pendidikan Dindikpora Kota Jakarta. Ada Bu Siti Hidayati SPMM, Bu Antik ini ya. Bu Antik sekarang ya. Jadi sekarang sambil nanti mungkin seiring dengan penjelasan jalur-jalur tadi menjawab pertanyaan dari Bu Dian mungkin ya. Monggo.
Ya, Mas Hasa, ini tadi Budian sudah ngendiko bahwa di tahun ini memang ada hal yang baru, yaitu tadi khususnya untuk jalur zonasi, yaitu ada zonasi di kami ada yang namanya zonasi itu ada zonasi radius dan zonasi daerah. Yang namanya zonasi radius adalah dengan kuota 15%, zonasi daerah 44%. Itu diperuntukkan bagi penduduk dalam daerah atau penduduk kota. Jadi untuk yang radius dari tadi ini jadi catatan atau perlu digaris bawahi lagi. Syarat untuk bisa ikut di jalur zonasi radius yaitu pertama penduduk daerah dengan minimal 1 tahun dia sudah sebagai penduduk daerah, dan ini satu lagi Mas, dengan berstatus kakak, anak atau cucu. Oke. Karena yang menjadi alat seleksi untuk jalur radius adalah jarak. Jadi ya. di kami sudah ada tabel jarak. Jadi titik RW ke sekolah, jadi yang diambil dari titik tengah RW ke sekolah. Jadi jarak RW ke sekolah. Nah itu sudah ada tabelnya. Nanti silahkan bisa mendownload atau bisa melihat di website ya, Bu? Di website Dinas Pendidikan Dindikpora, atau bisa melihat langsung di dinas sudah kami tempel itu Mas di depan. Itu gede-gede banget itu tabel jarak dan aturan-aturan untuk PPDB kami sudah tempel semua. Jadi monggo silahkan bagi yang penduduk kota atau penduduk dalam daerah yang mau mendaftar melalui jalur zonasi radius bisa melihat saya posisinya di jaraknya berapa. Sudah terukur. Sudah terukur. Jadi yang menjadi alat seleksi itu Mas. Itu nanti dengan bersyarat penduduk daerah, kemudian status kakak, anak atau cucu, dan harus mempunyai surat pernyataan berdomisili. Nah, ini menjadikan untuk garis bawah. Harus berdomisili tadi ya. Iya, surat pernyataan bermaterai loh Mas. Bermaterai. Waduh. Bermaterai Harus loh. ada ini nggak syarat-syarat Iya. RT RW. Tidak. Kami tidak mensyaratkan untuk diketahui, tapi monggo dengan pernyataan seperti itu untuk hati nuraninya menuliskan pernyataan tersebut. Perang psikis ya. Bahwa benar-benar berdomisili di wilayah tersebut sesuai dengan status kakaknya. Nah, monggo nanti silakan orang tua. Ini mulai kapan hajatan ini, Bu? Hajatannya kami mulai tanggal 24. Dimulai di tanggal 3. Tapi ini sosialisasi kami sudah mulai Mas. Sudah mulai. Ya, kami sudah mulai sosialisasi. Kami mengundang kepala sekolah SD, kemudian guru kelas 6, dan dilanjut lagi ada kemantren, kemudian kelurahan. Kemudian ini sudah mulai lagi wali murid kelas 6. Jadi perwakilan dari setiap sekolah yang ada di SD yang ada di Kota Jogja kami undang untuk sosialisasi. Ini. Nah, sudah mulai. Nanti di tanggal 3 kami sudah memulai pendataan. Tanggal 3-nya ya. Informasi-informasi dan penambahan nilai prestasi. Nah, ini Mas. Kemudian ini tadi di jalur radius ya Mas. Kemudian lagi di jalur zonasi daerah. Nah, ini ada perbedaan. Tadi Budian ngendiko kalau yang di jalur radius ada kecelek. Terjadi kecelek. Nah, ini di zonasi daerah ini bersyarat lagi bahwa bersyaratnya satu, karena ini untuk memfasilitasi penduduk daerah, ya syaratnya harus penduduk daerah. Jadi adalah penduduk Kota Jogja. Ya minimal 1 tahun itu kakaknya. Dan tadi kalau yang radius itu anak atau cucu. Kalau yang daerah
kami perbolehkan status kakaknya family line. Oke. Iya. Iya. Karena kalau yang untuk jalur daerah ini alat seleksinya ada yang dimaksud dengan nilai gabungan. Iya, nilai gabungan. Nilai gabungan itu terdiri dari apa? Yang pertama, nilai ASPD 80%, kemudian nilai raport 20%, dan yang ini ada nilai prestasi non akademik apabila mempunyai. Ya. Itu. Jadi sekarang ada nilai raport 20% dan nilai ASPD 80%. Diperhitungkan itu ya. Diperhitungkan di dalam sistem tersebut. Jadi orang tua tidak perlu pusing-pusing nanti menghitung 80%-nya berapa, 20%-nya berapa dan nilai rapotnya. Nah, itu tidak perlu pusing. Nanti sudah lakukan verifikasi di sekolah, nanti sistem akan yang menghitung. Iya. Nah, nilai rapotnya itu diambil Mas dari 3 mata pelajaran. Dari ada matematika, IPA, bahasa Indonesia, kemudian diambil dari kelas 4 sampai 6. Jadi semester 7, jadi 5 semester, 7, 8, 9, 10, 11 Mas. Itu diambil nilainya. Kemudian di rata-rata dijadikan nilai rapot tersebut, itu namanya surat keterangan nilai rapot. Nah, itu nanti ada jumlahnya. Nah, itu nanti yang akan kami masukkan sebagai dianggap nilai rapot. Oke. Tadi persentase nanti diulang ya Bu ya? Berapa untuk ASPD 80%, kemudian nilai rapot 20%, dan tambah lagi prestasi non akademik, penambahan nilai prestasi non akademik apabila memiliki. Itu nanti dinamanya nilai gabungan Mas. Itu yang jadi untuk tahun ini perbedaannya itu Mas. Kalau tahun kemarin tidak menggunakan rapot jadi murni ASPD. Kalau sekarang ada namanya nilai gabungan. Nah, itu sebagai syarat untuk yonasi daerah. Karena kalau yang tahun kemarin namanya mutu ya. Nah, sekarang namanya yonasi daerah. Wah, ini baru jelasin zonasi aja udah panjang gini nih. Iya ini. Harusnya nggak sampai jam 2 saja. Iya, saya tuh kalau sosialisasi dengan wali murid kelas 6 sampai 2 jam Mas. Iya. Pasti banyak pertanyaan. Iya, rata-rata mama. Iya. Beda zaman kita dulu sekolah suruh nyari sendiri. Iya, benar-benar. Oke. Terus ini ada jalur lagi Mas yang namanya jalur afirmasi. Iya. Jalur afirmasi itu ada KMS dan disabilitas. Ini tahun kemarin tetap ada juga ya sama. Ada. Tapi tahun kemarin Nyon Sewu disabilitas itu kemarin masih offline. Tahun ini kami online Mas, RTO juga. Oh, RTO juga. Biar lebih fair. Oke. Jadi kalau KMS itu alat seleksinya sama. KMS. Dengan jalur daerah tadi dengan menggunakan nilai gabungan. Oke. Tapi kalau disabilitas itu syaratnya mempunyai asesmen disabilitas. Jadi ada bukti bahwa dia menunjukkan bahwa anak tersebut dinyatakan disabilitas. Itu di mana Bu? Itu bisa kemarin di kami ada UPT layanan disabilitas. Jadi kemarin sudah didata anak-anak yang penduduk kota itu yang dirasa kok ada gejala disabilitas, kami di asesmen dibawa ke sana. Nah, kemudian di asesmen memang benar dinyatakan disabilitas. Nah, itu nanti sebagai persyaratan pendaftaran bagi jalur afirmasi disabilitas. Oke. Tapi selain itu bisa tidak harus di UPT layanan disabilitas, tapi bisa melalui yang berkompeten mengurusi tentang disabilitas, ahli yang berkompeten.
Jalur afirmasi. Dan alat seleksinya sama dengan radius, Mas. Jarak juga. Iya. Karena berkaitan dengan disabilitas ya kami syaratnya alat seleksinya jarak. Karena tidak ada nilai ya. Karena tidak menggunakan nilai. Oke, baik. Kita break dulu. Walaupun masih banyak informasi yang mau disampaikan. Di pukul 13:30. Dan terima kasih untuk Anda sahabat sonora yang terus bergabung di kesempatan siang kali ini. Dan yang mau tanya-tanya boleh ya di 557762 atau di 081754832000. Baik. Masih dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia Jalan Surotombat Kota Baru Yogyakarta. Sahabat sonora, perbincangan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan hadir studio ini Wakil Ketua DPRD Kota Jakarta ada Ibu Dian Novitasari SPD dan juga Kepala Seksi Data juga Sistem Informasi Pendidikan Dindikpora Kota Jakarta seputar penerimaan peserta didik baru tahun 2024 di Kota Yogyakarta ya. Tadi walaupun sedikit ngebut tapi semoga bisa cukup menjelaskan jalan Ibu nanti ya. Masih 2 Ibu. Ini sebelumnya kita ke pertanyaan WhatsApp yang sudah masuk juga ini. Monggo Ibu. Mas Asa ini memang materinya memang banyak tapi waktunya kita kejar-kejaran. Ini harus gaspol. Gaspol. Jadi Mas, ini masih ada 2 jalur lagi, jalur prestasi dan jalur perpindahan tugas orang tua. Untuk di jalur prestasi ini ada 2 Mas, bibit unggul dan prestasi luar daerah. Nah, bibit unggul itu diambil dari 10% siswa di sekolah tersebut. Jadi 10% siswa terbaik di sekolah tersebut diajukan ke kami, itu menjadikan bibit unggul. Jalur bibit unggul. Artinya yang mengajukan dari pihak sekolah. Yang mengajukan dari pihak sekolah. Nah, alat untuk mengajukan bibit unggul itu yang pertama jelas nilai rapot. Dengan 3 mata pelajaran 5 semester tadi diambil nilai yang tertinggi dari sekian siswa di kelas 6 sekolah tersebut, diambil 10%-nya. Misalnya sekolah tersebut ada 60, diambil 10%-nya berarti ada 6 siswa yang terbaik diajukan ke kami untuk menjadi bibit unggul. Jadi nanti setelah itu sesama bibit unggul itu akan bersaing, beradu saat PPDB. Nah, yang menjadi alat seleksi sesama bibit unggul itu hanya ASPD, nilai ASPD-nya saja. Jadi tidak ada persentase berapa, tapi menjadi alat seleksi adalah nilai ASPD. Dan ini Mas yang menjadi catatan, dia asalkan sekolah di kota, dia asal sekolahnya kota, itu enggak berarti boleh. Walaupun dia penduduk luar kota, yang jelas dia sekolah dalam kota. Sekolah dalam kota. Parameternya sekolah. Sekolah ya, bukan asalnya dia alamat. Bukan asal alamat. Ini perlu bukan kependudukannya ya. Dia sekolah di kota, dia langsung diajukan sekolah bisa menjadi bibit unggul. Datanya sudah ada di kami, sudah diajukan berdasarkan nilai rapot tadi. Ini data sudah dikirim ke kami, sudah masuk. Nanti tinggal tunggu tanggal mainnya saat beradu nilai ASPD. Tetap. Tetap ASPD kunci. Kemudian yang prestasi luar daerah itu syaratnya adalah ya penduduk luar daerah, bukan penduduk kota. Itu kuotanya 10%. Yang menjadi alat seleksi jelas sama nilai gabungan. Jadi nilai SPD 80%, kemudian nilai raport 20% dan penambahan nilai prestasi non akademik apabila memiliki. Itu bagi yang penduduk luar daerah tadi ya. Itu. Nah, ini lagi ada jalur yang terakhir adalah prestasi perpindahan tugas orang tua dan kemaslahatan guru. Jadi ini bagi orang tua yang selama ini pindah tugas dari luar DIY ke dalam DIY. Jadi dia pindah tugas, contoh dari Magelang ke Sleman, itu bisa. Dan yang kedua boleh lagi dari Sleman ke kota,
itu juga boleh. Masih satu provinsi. Iya, jadi dari luar DIY ke dalam DIY itu boleh. Atau dari luar kota ke kota. Ya pindah tugasnya. Syaratnya 1 tahun dia punya SK 1 tahun pindah tugas. Orang tua tersebut. Enggak ujuk-ujuk. Iya. Saya baru mau tanya kalau misalnya belum ada 1 tahun gimana? Oke. Enggak, paling lama 1 tahun. Tetap harus 1 tahun ya. Paling lama 1 tahun. Okay. Kalau dia udah pindah tugas 2 tahun, 3 tahun enggak bisa. Oke. Memang tahun kemarin kita pernah 3 tahun. Untuk tahun ini 1 tahun. 1 tahun saja. Iya, 1 maksimal tahun. Ya. Iya, maksimal. Paling lama 1 tahun. Oke. Itu Itu yang tadi jalur perpindahan orang dan kemaslahatan guru. Ya. Oke. Untuk yang guru tadi, saya mungkin perlu dijelaskan. Berarti maksudnya gini, Bu. Misalnya dari Klaten mau ke kota, ke sekolah salah satu sekolah yang ada di kota gini. Berarti putra dari guru tersebut maksudnya masuk di sekolah yang orang tuanya ngajar itu atau boleh di tempat lain, atau gimana sih? Kalau kemaslahatan guru untuk tahun ini asalkan guru itu ngajar di kota Yogyakarta, di sekolah SMP negeri di kota Yogyakarta. Jadi guru itu mau asal dari manapun boleh, tapi asalkan guru tersebut ngajar di kota Yogyakarta dan anaknya boleh daftarnya tidak harus di sekolah orang tua mengajar. Jadi boleh. Oke. Saya kira ikut ada, tapi ini langsung dicangking. Ya, mungkin gitu, ada plus minusnya ya. Oke. Kalau ternyata dia pas kebetulan ngajar di sekolah yang aku pengennya sekolah di sana, Bu. Enggak jadi satu sama Ibu. Itu diberi kebebasan seperti itu. Jadi bagi orang tua atau guru yang sudah ngajar di kota Yogyakarta, tapi guru SMP negeri ya. Nah, itu bisa ikut di jalur guru SMP negeri. Guru SMP negeri. Ya, boleh guru PAUD. Enggak boleh. Nanti guru TK juga mau masukkan anaknya masuk SD. Guru PAUD. Iya ya. Saya kira semua PAUD di kampung. Guru SMP negeri dan berstatus ASN atau P3K. Iya. Oke. Dimengerti. Iya. Itu Mas. Oke. Baik. Ini Bu Dian sama Bu Unti, saya ke WhatsApp dulu yang sudah nunggu-nunggu tentunya ya. Oke. Selamat siang. Ini benar ada emak-emak nih yang sebut. Pastilah. Oke. Ibu Aruna ini nyebutnya cuma di Jogja aja nih, masih rahasia katanya dia tanya nih. Oke. Bu Aruna nih, terima kasih sudah gabung juga di kesempatan siang kali ini. Ibu, kalau dari segi kompetisi, jalur manakah dari keempat tadi yang paling memungkinkan untuk bisa lolos di PPDB sekolah? Karena gini ceritanya itu, putra dari Bu Aruna itu punya prestasi. Iya. Sekaligus dia dekat dengan masuk di zonasi. Nah, itu baiknya gimana sih? Apakah saya masuk di zonasi atau saya masuk di jalur prestasi saja? Ini gimana, Mas? Bisa diterima enggak, Bu? Oke. Paham. Paham. Kayak gitu ya. Emang adakah seperti itu atau gimana? Paham. Jadi gini, kami memang memberikan fasilitas bagi penduduk daerah atau penduduk kota, beberapa kali kesempatan pendaftaran. Jadi kalau penduduk daerah atau penduduk kota itu bisa mendaftar. Pertama, dia bisa melalui jalur radius. Iya. Kalau dia tidak diterima, nanti bisa daftar di jalur daerah. Oke. Ada 2 kesempatan. Oke. Jadi kalau tidak diterima, monggo Ibu, misalnya bisa ikut di jalur radius, tidak diterima bisa di jalur daerah. Itu saat mendaftar itu seperti apa sih itu? Karena jadwalnya berbeda. Jadi pas saat jalur radius itu nanti di tanggal berapa ya?
Tapi nggak apa. beda-beda. Iya, 21 Juni Bu kalau Iya, 21 Juni sampai Iya, 25 Juni. 25 Juni nanti di jalur daerah itu di tanggal 1 sampai 3 Juli. Iya. Iya. Jadi ada beberapa kesempatan sih kalau warga kota Jogja ya, Iya, kota benar, berpenduduk benar. kota Jogja. Jadi monggo. Kalau radius nggak keterima nanti bisa Jadi masuk ke zona daerah. daerah. Zona daerah. Dengan tadi presentasinya nilai ASPD dan nilai gabungan tadi ya Bu ya, Iya, dijelasin. benar. Oke, gitu ya Bu Aruna, bisa digunakan 2 jalur tadi, 2 kesempatan istilahnya ya. 2 kesempatan. 2 kesempatan itu. Karena jadwalnya berbeda. Tapi kalau tadi kayaknya ditanyakan Bu Aruna itu Yang prestasi. prestasi mungkin harus penilaian piagamnya itu loh Bu, sertifikat. Oh, iya. Apa Jadi kalau memang itu memiliki Di- silahkan sekolahnya kalau di dalam kota, kalau sekolahnya di dalam kota atau di daerah, nanti akan secara kolektif nanti dari sekolah iya. Oh, yang jadi akan sekolahnya. membawanya ke kami. Iya. Nanti akan Untuk dinilai. diverifikasi, Oh, diverifikasi ya Gitu di ya. tim kami, tim penambah nilai akan melihat Masuk atau hasil tidak. sertifikat, Ah. sertifikat lomba itu masuk atau tidak, diakui atau tidak. Iya. Terus nanti kalau memang diakui dia mendapatkan nilai berapa, nah itu, itu Ada Mas. parameternya ternyata Iya. Bu ya. Ada Iya, ukuran-ukurannya ya. iya. Oke, Ada oke. asal juara lomba lari kelereng. tingkat RT terus Juara nanti, 1 17 dibawa ke- Agustus. Ah, Enggak masuk. gitu nggak masuk. Enggak masuk. Iya. Oke. Masih ada yang prestasi yang lain yang Iya. bobotnya lebih tinggi. Iya, leres. Oke. Baik itu ya Bu Aruna, yang jelas sebenarnya informasi gini ada di Ada ada di Ada. Di Dinas saya ya, boleh Bu? sebut ya? Boleh. Ya, Iya. monggo Di Bu Dian. http Mm-mm. slash ya slash jogja.siap_ppdb.com. Di situ Oh. semua ada sih. Cuma aja ya. Semua ada di web Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Mm-mm. Lihat di Google itu pasti muncul PPDB 2024. Tinggal diklik itu semua ada. Kayaknya di nilai kemarin juga ada ya Bu Iya, ya. Tahun iya. kemarin jadi bisa jadi parameter. Mhm. ASPD juga baru selesai kan hari ini. Hari ini, ya. terakhir. Iya. Oh iya. ASPD iya, kelas ASPD. 6 gitu. Iya. Oke. Jadi ya tinggal nunggu nilainya deg-degan. Nah. Oke. Selamat siang tuh Pak Adiatma. Ini yang ada di Jalan Wonosari ini. Wah, ini pertanyaan untuk Bu Dian nih. Oke. Nah, wah, ini langsung nih untuk Bu Dian langsung nyebut ini. Bu Dian, gimana pengawasan dari Dewan sendiri berkaitan dengan transparansi dan keadilan berkaitan dengan PPDB ini, dan khususnya juga penggunaan dana bosnya Bu untuk PPDB ini seperti apa ya? Oke. Wah, berat nih. Pak Adi ya tadi ya. Pak Adiatma. Pak Adiatma. Oke, terima kasih Pak Adiatma di Jalan Wonosari. Hmm. Khususnya untuk PPDB tadi saya di awal sudah menyampaikan bahwa ini apresiasi sekali kami dari lembaga DPRD atau wakil masyarakat yang ada di DPRD terhadap kebijakan atau aturan yang disampaikan di PPDB 2024. Khususnya tadi di jalur zonasi yang di situ radius. Di radius itu karena ini sifatnya RTO ya, real time online. Oke. Semua RTO, bahkan disabilitas saja tadi sudah disampaikan RTO, RTO tidak juga. ada offline. Mhm. Artinya ini apa ya? Kami melihat sangat meminimalisir untuk Fosmayernya tuh yang tadi keterbukaan itu sangat kecil. Jadi karena RTO real time online semua ya bisa diamati gitu, sesuai dengan tanggal yang tadi bisa dilihat di webnya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di PPDB tadi. Radius yang tadi sudah disampaikan adanya sebuah aturan bahwa di situ tidak boleh ada titipan famili lain, cucu atau anak. Artinya di situ memang murni, artinya warga penduduk tersebut. Ya anak kandung sedarah ya. Karena kalau cucu kan pasti eyangnya di situ. Gitu. Semisal itu masuk dalam kakak eyangnya atau kakungnya. Yang jelas kalau untuk dana bos insya Allah di wilayah kota Yogyakarta saya melihat betul bagaimana fasilitas pendidikan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk wilayah kota. Saya menyampaikan di sini wilayah kota Jogja. Kita mengetahui SD asal TK, SD sampai SMP asal negeri ya. Asal negeri ya. Itu gratis insya Allah. Semua gratis, tidak ada Rp1 pun untuk pemenuhan atau ya apa ya istilahnya
pungutan dalam hal pendidikan. Artinya apa? BOS itu memang digunakan untuk hal-hal demikian, untuk fasilitas, untuk pembelian, ya salah satunya sarana prasarana pendidikan, penunjang pendidikan di sekolah tersebut. Kami mengetahui sekarang, apalagi sekarang basisnya komputer ya Bu ya. Ada beberapa memang sudah diberikan, salah satunya untuk pemenuhan media atau laptop atau komputer itu untuk anak-anak yang ingin ujian seperti ini. Walaupun ada beberapa yang memang seandainya mau bukan menghibahkan tapi meminjamkan, ya ada. Tapi kan hampir semua kalau negeri insya Allah semua sudah tercukupi. Ya, seperti itu. Jadi dana BOS kalau di wilayah Kota Yogyakarta sangat sangat sesuai peruntukannya. Karena memang support. 0 rupiah. Kami mengetahui karena anak saya juga di negeri. Oh, gitu. Oke, baik. Itu ya Pak Dian, mah gak usah khawatir nih, pengawasan yang jelas ada gitu ya, berkaitan dengan sistemnya atau juga penggunaan dari dana BOS tadi. Nah, saya kembali ke Bu Enti nih Bu. Kan tadi di awal juga Bu Dian sampaikan ada berapa ribu lulusan SD. Kemudian yang daya tampungnya itu sekitar 3.000-an berapa gitu. Sisane neng di. Terus kalau misalnya nggak keterima itu, apakah ada isim, kalau hukum itu banding? Naik banding itu ada nggak sih? Aduh, anakku kok orang ketompo ngomongnya. Ada sistem-sistem kayak gitu nggak sih Bu? Gimana Bu? Tadi saya matur untuk karena kuotanya hanya 3.466 di sekolah swasta juga masih bisa. Karena tadi ketika kemudian masalah BOS ya. Nah, kalau di swasta nanti ada BOSDA. Ada BOSDA. Oh iya, ada BOSDA juga. Iya, swasta itu juga itu ada yang BOSDA. Terus kemudian bagi tadi peserta disabilitas itu kalau tidak bisa diterima di negeri, nanti bisa di swasta. Itu ada sekolah, ada 4 sekolah, itu ada SMP 9, SMP Muhammadiyah 9, SMP Muhammadiyah 10, kemudian SMP Taman Dewasa J, terus satu lagi sama yang Taman Dewasa yang J sama yang Taman Dewasa yang di Jalan Taman Siswa itu. J, itu kalau tidak diterima di negeri akan diterima di situ, nanti menggunakan difasilitasi dengan dana JPD, jaminan pendidikan daerah itu nanti akan dibantu, ditanggung oleh jaminan pendidikan daerah. Itu APBD bagi kota. yang di kota, iya. Tapi khusus untuk yang disabilitas tadi, apabila tidak terima akan sekolah di swasta, 4 sekolah swasta SMP itu akan menerima. Begitu Mas Sasta. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah bingung ya. Kalau sisanya di mana ya nanti ya kan masih banyak sekolah swasta yang bagus-bagus. Bagus juga ya. Artinya ya sebenarnya kalau semua kapasitas kuota itu nanti dipenuhi, diprotes sekolah swasta. Iya benar juga. Gantian diprotes dinas pendidikan. Ini kok semuanya negeri yang swasta mana? Kamu yang protes ganti bukan masyarakat tapi dari swasta. Iya gitulah. Oke. Baik, kita harus break karena ada satu komersial yang harus kita putarkan, dan kita nanti di segmen terakhir kita Bu Dian sama Bu Enti ternyata ini ya. Dan terima kasih untuk yang terus bergabung di Sonora Jogja. Oke, masih dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia, Jalan Surotompat, Kota Baru, Yogyakarta. Perbincangan kita ini seputar penerimaan penerimaan peserta didik baru ya, atau PPDB tahun 2024 khususnya di Kota Yogyakarta. Ada Wakil Ketua DPD Kota Yogyakarta Ibu Dian Novitasari SPD, dan Kepala Seksi Data dan Sistem Informasi Pendidikan di Dipora Kota Yogyakarta Ibu Siti Hidayati STMM. Bu Dian sama Bu Enti, sebenarnya asik banget ini penjelasan seperti ini biar masyarakat lebih sadar lagi, karena ini berkaitan dengan apa tadi Bu Dian? Strategi. Nah seperti apa sih ini untuk mengakhiri kebersamaan kita nih? Mungkin pesan-pesannya ke pendengar semuanya, silakan Bu. Pemirsa Radio Sonora ya. Radio Sonora ya. Karena ini
PPDB nanti insya Allah akan dimulai di tanggal 21 Juni dengan klasifikasi jalur masing-masing ya. Ada jalur zonasi, afirmasi, prestasi dan lain sebagainya. Tentunya nanti akan dicermati di webnya ya, http jogja.siap/ppdb.com itu nanti ada di webnya. Kita bisa lihat di Google pasti. Nah, ini strategi ini yang harus diperhatikan untuk kepada orang tua, karena sekarang PPDB sekarang tuh yang mumeti wong tuane. Nah, bukan anak-anaknya santai-santai, nggak ada worry sama sekali. Jadi orang tua yang stres. Yang perlu dicermati adalah strategi jadwal saat pembukaan mulai di pendaftaran itu. Nanti kita lihat juga nilai ASPD-nya. Kalau memang sudah PD di jalur radius, dipastikan juga itu kita cermati karena ukuran radarnya sudah ada ya Bu ya. Sudah itu ada. Kita cermati kalau memang sudah PD di radius ya langsung dimasukkan aja. Artinya langsung diverifikasi. Karena dari kecepatan verifikasi itu menjadi tolak ukur ya Bu ya. Untuk diterima. Itu yang pertama, yang radius. Nggak usah nunggu kok zaman biyen bom-boman nilai, nggak perlu kalau radius. Sekarang nggak ada parameternya nilai. Tapi kalau daerah atau tadi nilainya ya wait and see. Karena kembali lagi untuk tadi kita bercermati strategi, karena ada 3 pilihan sekolah Mas setiap momen ya. Tetap setiap jalur ada 3 pilihan sekolah SMP. Nah, karena kami membahas di sini SMP karena paling seksi SMP. Mencari SMP. Kalau SD kan tua-tuanan tadi kata Bu Siti. Tapi yang jelas cermati untuk benar-benar untuk waktunya, jamnya dan lain sebagainya. Sebenarnya juknis dan lain sebagainya sudah tersebar di seluruh sekolah ya. Dan bisa di-download juga di webnya di Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga ya. Pastikan itu. Dan tentunya di akhir ini perbincangan kita ini ya tetap semangat para orang tua. Yang stres tidak hanya Anda, banyak nih orang tua. Dari 6.900 ya lulusan tahun ini, hanya 3.466 sekian kuota untuk sekolah negeri. Nah, tapi jangan khawatir ya, masih ada sekolah swasta yang bagus-bagus di wilayah di Yogyakarta. Tetap semangat. Tetap semangat. Harus strateginya benar-benar dicermati. Gitu. Nah, itu ya, nggak boleh gerusa-gerusu. Oke, Bunti monggo. Benar yang dikatakan Budian tadi bahwa jangan gerusa-gerusu. Terus kita tetap harus mencermati. Dan silahkan nanti kalau memang butuh konsultasi, kami buka posko PPDB. Buka posko PPDB dimulai tanggal 10. Yang sampai mendirikan tenda-tenda. Iya, jadi mendirikan tenda mulai tanggal 10. Silahkan konsultasi kami siap membantu. Oke. Dan yang jelas untuk pesan dari saya pribadi ya. Mungkin kata-kata hari ini Mas. Kata-kata hari. Memang benar, anak-anak itu sekarang baru berjuang di jalur-jalur itu. Sekarang tugasnya orang tua, pasrahkan saja ke jalur langit. Jadi nanti akan tembus jalur-jalur yang ada di PPDB. Diusahakan dengan jalur-jalur langit tersebut. Tinggal doa. Iya. ASPD sudah selesai. Iya. Anak berjuang dengan jalur-jalur tersebut. Orang tua silakan berjuang melalui jalur langit. Oke. Bu Dian, matur nuwun. Bu Enti juga terima kasih. Ini semoga cukup bermanfaat kita semuanya. Dan kita akan ketemu lagi di lain kesempatan Bu ya. Oke. Terima kasih sahabat Sonora. Terima kasih juga untuk Anda sahabat Sonora sudah bergabung, dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Samun pamit dari program Berbincang ini. Sampai jumpa.